Kekayaan kita, kaya kita atau miskin kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hati kalian. Sudah baik atau tidak hati kita jemaah sekalian? Wa a'malikum, perbuatan kalian. Bagaimana kualitas amalan kita jemaah sekalian? Itu yang dinilai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, "Wa man tahhara qalbahu fihi al-'ilmu halla, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-'ilmu wartahal." Barang siapa yang membersihkan hatinya, yang mensucikan hatinya, maka ilmu tersebut akan menetap pada hatinya. Dan barang siapa yang membiarkan kotoran-kotoran itu berhinggap di dalam hatinya, jemaah sekalian, tidak mau dibersihkan, maka ilmu tersebut akan pergi. Jemaah sekalian, kalau kita membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, maka ilmu, jemaah sekalian, akan kita. Ilmu tersebut akan kerasan di dalam hati kita, akan menetap di dalam hati kita. Sebagaimana jemaah sekalian, kalau kita memiliki rumah yang bersih, yang nyaman, yang rapi, tidak ribut, kira-kira kita akan betah di dalamnya jemaah? Betah. Sebaliknya kalau kita memiliki rumah yang kotor, berantakan, ribut, tidak rapi, maka kita tidak mungkin akan betah di dalamnya. Begitu juga dengan ilmu jemaah. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu akan berada di tempat yang nyaman, yang bersih, yang suci. Kalau ia berada di tempat yang kotor, ya wadah yang kotor, hati yang kotor, yang penuh dengan najis, maka ilmu tersebut akan pergi. Baik. Kata Sahal Ibnu Abdullah rahimahullahu taala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur. Haram, mustahil bagi hati manusia. Haram bagi hati manusia akan masuk di dalamnya cahaya ilmu. Haram. Karena hati tersebut ada apa ikhwan? Ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata siapa? Sahal Ibnu Abdullah rahimahullahu ta'ala. Jadi artinya ikhwani fiddin, ilmu itu tidak mungkin hinggap di dalam hati kita kalau ada kotoran-kotorannya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku, kata Allah, akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi ini. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong, itu kata beliau, aku tidak akan memahamkan mereka tentang Al-Quranul Karim. Aku akan palingkan mereka dari pemahaman Al-Quranul Karim. Karena apa mereka jamaah? Karena sombong. Dan ingat, sombong itu diantara noda yang melukai hati kita. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wa mustakbir. Ilmu tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang malu dan juga orang-orang yang sombong. Oleh karena itu jamaah sekalian, intinya jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya, mempelajari ilmu, yang pertama kali kita harus bersihkan, jernihkan apa ikhwan? Hati kita. Karena ini adalah penentu bagi kita jemaah. Penentu bagi kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, ala fil jasadi, inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging ini baik, maka seluruh anggota badan pun akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila ini buruk, rusak, maka selain anggota badan yang lainnya jemaah sekalian pasti akan rusak. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu, kata Rasulullah SAW, adalah hati. Baik. Sekali lagi ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kata Sahal Ibnu Abdullah rahimallahu ta'ala, mustahil, haram
bagi hati manusia akan dimasukkan cahaya ilmu, karena hati tersebut apa? Ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dapatkan di awal-awal surat Al-Muddathir, ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Para ulama tafsir, ikhwan, mereka ketika mengomentari hadis ini atau ayat ini, ikhwan, kata mereka pakaian yang dimaksud di dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama, pakaian lahir, pakaian zahir, sesuatu yang kita pakai, baju kita, jubah kita, celana kita, jilbab kita, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fatahhir, bersihkanlah. Kemudian yang kedua, ikhwan, pakaian batin, karena hati ini adalah pakaian kita, ikhwan. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, walibasu at-taqwa, dan pakaian ketakwaan. Jadi ketakwaan itu jamaah sekalian sejatinya pakaian bagi kita. Dan pendapat yang paling kuat Allah ta'ala alam, yang dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala tentang ayat ini, ikhwan, bahwasan yang dimaksud di pakaian di dalam ayat ini mencakup dua pakaian ini, pakaian lahir dan juga pakaian batin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Membersihkannya. Oleh karena itu kalau kita membaca ya kitab hadis yang dikarang oleh para ulama kita, semisal kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya jemaah sekalian, dan juga kitab yang antum kaji di masjid ini, kitab apa? Hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, kemudian kitab Al-Umdatul Ahkam, dan kitab-kitab hadis yang lainnya jemaah sekalian, maka kita akan mendapati kitab-kitab ini jemaah sekalian, beliau para penulisnya mencantum hadis yang pertama kali beliau cantumkan di dalam kitabnya apa? Tentang apa? Masalah hati. Masalah ini innamal a'malu binniyat. Dan juga kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih jemaah sekalian, kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama kita pasti akan mendapatkan, kebanyakannya pasti kita akan mendapatkan bab yang pertama kali yang mereka cantum di dalam kitab mereka apa? Bab tentang apa? Taharah, kebersihan. Ini wallahu ta'ala alam jamaah sekalian, agar supaya kita ini menggabungkan antara kebersihan hati kita dan juga kebersihan apa? Nah, kebersihan jasad kita. Oleh karena itu, ya hendaknya bagi kita, terutama kita para penuntut ilmu jamaah sekalian, kita meluruskan apa? Hati kita, menata hati kita jamaah sekalian. Karena banyak di antara para penuntut ilmu jamaah sekalian, mereka tidak mendapatkan ilmu, walaupun mereka sudah belajar berpuluh-puluh tahun jamaah sekalian, tapi mereka tidak mendapat ilmu. Karena apa? Karena hatinya kotor, ada dosa dan maksiat yang hinggap di dalam hatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian itu melainkan karena ulah tangan-tangan kalian, dosa-dosa kalian jamaah. Apa kata Imam Qatadah rahimallahu ta'ala, wa ayyu musibatin a'dham min nisyanil Qur'an. Tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quranul Karim, daripada mereka hilang hafalan Al-Qurannya. Musibah yang paling besar yang menimpa kita jemaah sekalian, kita lupa hafalan Al-Quran kita. Itu musibah yang paling besar. Kenapa kita bisa lupa jemaah? Karena dosa. Musibah itu terjadi karena dosa-dosa kita jemaah sekalian. Coba kita melihat diri kita jemaah sekalian, mudah tidak kita menghafal Al-Quranul Karim? Mudah tidak? Mudah tidak jemaah? Mudah. Akan tapi mudah juga kita lupa. Karena apa? Dosa-dosa kita jemaah sekalian. Contoh yang lain jemaah sekalian, sekarang ini ketika kita hadir di majelis ilmu, ustadz-ustadz kita menjelaskan permasalahan-permasalahan ilmu, kebanyakan di antara kita ikhwan faham atau tidak? Faham. Nanti jemaah sekalian tunggu, dia nyampe di rumahnya masih faham atau tidak? Terkadang masih ada di antara kita yang lupa. Karena apa jemaah? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita jemaah sekalian. Oleh karena itu, perhatikan yang pertama kali sebelum kita menuntut ilmu jemaah apa? Hati kita. Tata hati kita jemaah sekalian. Bersihkan hati kita, jernihkan hati kita. Bagaimana cara kita jernihkan hati kita jemaah? Banyak jawabannya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang paling penting dan paling utama jemaah sekalian, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita melakukan amalan-amalan saleh. Kita salat, berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim. Kita berteman dengan orang-orang saleh. Kita sering berdoa, sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menjernihkan hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini maknanya jemaah sekalian. Ya Allah, bersihkanlah, jernihkanlah jiwaku, hatiku. Karena engkaulah yang sebaik-baik apa ikhwan? Yang menjernihkan hati. Ini yang pertama jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kunci yang pertama, kita bersihkan hati kita, jiwa kita. Kita tata hati kita ikhwan, untuk kita mendapatkan ilmu. Baik. Kemudian kunci yang kedua, al-ma'qidu tsani. Baik. Abu Khalid. Nah. Lanjut. Baik, ikhwani fiddin, a'azzanillah wa iyyakum ajma'in. Kunci untuk mendapatkan ilmu yang kedua apa? Mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Secara umum ikhwan, keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi diterimanya suatu amalan. Seseorang yang melakukan ibadah, beramal saleh tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amalannya diterima atau tidak? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui ikhwan, bahwasannya syarat diterimanya suatu amalan itu ada berapa? 3 atau 4? 2. Naam, sepakat? Sepakat. Naam, 2. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian al-ittiba', mutaba'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mendambakan, menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya ia melakukan 2 hal. Pertama ikhwan, mengerjakan amal saleh. Bagi kita yang ingin berjumpa dengan Rabb kita nanti di akhirat ikhwan, pertama yang kita harus lakukan amal saleh. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan seorang pun, atau dengan seorang pun. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika beliau mengomentari ayat yang mulia ini ikhwan, kata beliau, ayat yang mulia ini mengandung 2 syarat ibadah, 2 syarat diterimanya ibadah. Kalau seseorang tidak memenuhi 2 syarat ini ikhwan, kata beliau rahimallahu taala, ibadahnya mardud, tertolak. Yang pertama ikhlas, dan ini diambil dari ayat yang mana ikhwan? Penggalan ayat yang mana? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian yang kedua mutaba'ah, dari yang mana? Falyamal amalan salihah. Falyamal amalan salihah. Hendaknya ia mengerjakan amalan saleh. Jadi ketika kita mengerjakan suatu amalan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hati kita belum ikhlas, amalan kita pasti tertolak. Begitu juga dengan sebaliknya ikhwan. Ketika kita melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah, sampai kita nangis terseduh-seduh ikhwan. Lihat orang-orang sufi ikhwan, sampai mereka nangis terseduh-seduh, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud.
Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak didasari perintah dari kami, maka ia tertolak. Tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, ikhwan. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu taala, yang dimaksud dengan yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling apa? Mutaba'ah. Ingat ikhwan, perhatikan ayat ini benar-benar. Kata Imam Fudail bin Iyad, yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling apa? Mutaba'ah, paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan yang paling baik itu ikhwan adalah amalan yang paling banyak kuantitasnya. Tidak ikhwan. Kata Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, yang ringan, akan tetapi besar pahalanya karena apa? Niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar ikhwan. Salat besar atau tidak? Besar. Rukun Islam, haji, umrah, puasa, zakat ikhwan, akan tetapi apa? Kecil bobot pahalanya ikhwan karena apa? Niat. Baik, mungkin azan dulu. Baik. Sedikit. Kata beliau hafizahullah taala, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlas di dalam kita beramal itu ikhwan, asas pondasi diterimanya suatu amalan. Wa sullami wusuliha aw wa sullamu wusuliha. Dan ia adalah tangga agar kita sampai kepada siapa? Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu adalah pondasi dan tangga agar amalan kita itu sampai kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, dalilnya apa ikhwan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan supaya untuk apa ikhwan? Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahlul kitab dan kita semua ikhwan tidaklah diperintahkan oleh Allah melainkan agar kita beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ibadah ikhwan? Apa itu ibadah? Aywa? Wal afali adh-dhahirati wal batinah. Naam, ahsanta. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu ikhwan, kalau salat, zakat, sedekah, haji itu contoh dari ibadah. Akan tapi definisinya ikhwan, ini yang perlu antum ketahui, hafal. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah itu adalah segala sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan tersebut atau ucapan tersebut nampak maupun tidak nampak, itu ibadah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin. Setelah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepada Allah, mereka apa ikhwan? Diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain ikhwan, wa fi sahihain, di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu atau setiap amalan itu tergantung pada niat. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran oleh Allah, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung nih apa niatnya. Jadi ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, niat di dalam menuntut ilmu itu apa? Ikhlas di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Dan juga di dalam menuntut ilmu kita dibutuhkan untuk ikhlas, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Apa kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, laisa ba'da ada'il faraidi afdal min talabil ilm. Tidak ada amalan yang paling mulia setelah mengerjakan amalan-amalan yang wajib, setelah mengerjakan salat, puasa pada bulan Ramadan, haji, melainkan dari apa? Menuntut ilmu. Oleh karena itu hendaknya kita, wahai para penuntut ilmu, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain, berusaha untuk menata niat kita, meluruskan niat kita. Apa kata Imam Ahmad rahimallahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhad niyatuhu.
amalan atau menuntut ilmu itu tidak ada amalan yang dapat menandinginya bagi mereka yang lurus niatnya, bagi mereka yang benar niatnya. Akan tapi mereka yang cacat niatnya ikhwan, tidak benar niatnya, maka berpuluhan tahun mereka menuntut ilmu ikhwan, itu tidak ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya ikhwan fiddin. Azanillah wa iyyakum ajma'in. Mungkin kita mengingat ikhwan, di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi yaumal qiyamah," atau "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Sesungguhnya orang yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia. Ikhwan, yang pertama kali yang akan dibakar ikhwan, yang akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam, ada 3 golongan manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bandar narkoba termasuk dari salah satu 3 golongan ini ikhwan? Mafia? Koruptor? Tidak. Semuanya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang mulia. Pertama apa? Seseorang yang jihad. Jihad ikhwan. Apa kata Rasulullah? Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari agama Islam ini apa ikhwan? Jihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Padahal mereka kata Rasulullah di hadis yang lain ikhwan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'anul Karim. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, yang mempelajari ilmu agama, yang menuntut ilmu ikhwan. Kita. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apa? Yang ringan tangan, suka membantu saudaranya, suka bersedekah, dermawan. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah. Di dalam hadis lain kata Rasulullah ikhwan, sedekah itu apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti apa? Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air itu mematikan api. Akan tetapi apa ikhwani fiddin? Ada orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang mulia ini ikhwan, nanti pada hari kiamat mereka yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Apa sebabnya ikhwan? Hati. Ini sebabnya ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu hati-hati ikhwan, hati-hati jemaah sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, "Wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasal min as-salafi salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin." Tidaklah para ulama kita dahulu ikhwan, orang-orang yang terdahulu, para salaf terdahulu, mereka mencapai puncak dari kedudukan yang sangat tinggi itu kecuali karena keikhlasan mereka. Jemaah sekalian, orang-orang sebelum kita banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit jemaah? Banyak. Akan tetapi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka sedikit atau banyak? Sedikit. Itu semua karena keikhlasan mereka jemaah sekalian. Allah muliakan mereka karena keikhlasan mereka. Allah muliakan mereka dengan ilmu mereka. Qala Abu Bakr al-Marruzi rahimallahu taala. Abu Bakar al-Marruzi rahimallahu taala berkata, "Sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yani Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Faqala Abu Abdullah, bihadza irtafa'a al-qaum." Abu Bakar al-Marruzi rahimallahu taala pernah mendengar ada seseorang yang berbicara dengan siapa? Imam Ahmad. Ia berbicara dengan Imam Ahmad rahimallahu taala, Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah. Kemudian orang ini ikhwan menyebutkan kepada siapa? Imam Ahmad tentang apa? Kejujuran dan keikhlasan. Apa sanggahan atau komentar dari Imam Ahmad rahimallahu taala? Bihadza irtafa'al qaum. Dengan inilah kata Imam Ahmad, dengan apa itu? Keikhlasan dan juga apa? Kejujuran. Orang-orang sebelum kita, kaum sebelum kita, para ulama kita ikhwan, para tabi'in, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya dia angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keikhlasan mereka. Ada seorang ikhwan, kalau tidak salah Hamdun Al-Qassar rahimallahu taala, pernah ditanya kepada beliau ikhwan, "Ma balu kalamus salafi anfa' min kalamina?"
Kenapa? Ucapan-ucapan para salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan kita. Kalau kita membaca kitab kita para ulama ikhwan, perkataan-perkataan salaf kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semisal mereka ikhwan, maka kita akan mendapati ucapan mereka ikhwan sedikit, apa istilahnya, qalilul laf, sedikit lafadznya ikhwan, ringkas kalimatnya. Akan tetapi ikhwan, apa? Kathiru barakah, berkahnya banyak. Kalau kita melihat ucapan-ucapan orang-orang belakangan ini apa ikhwan? Banyak omongnya, keluarnya banyak ikhwan. Akan tetapi apa? Qalilul barakah, sudah banyak omong, banyak keluarnya, sedikit barakahnya. Berbeda dengan ucapan para salaf terdahulu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu ada mungkin kita memperhatikan ikhwan, mendapatkan orang-orang yang mungkin tidak diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya saudara-saudaranya yang lain. Akan tetapi apa ikhwan, Allah jadikan ia berkah, barokah, bermanfaat di tengah-tengah kaumnya. Saudara. Nah, di samping itu ikhwani fiddin azanillah wa yakum ajmain, ada orang yang sudah menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, namun Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan ia berkah, bermanfaat di tengah-tengah kaumnya, masyarakatnya. Baik, Hamdun tadi ikhwan Al-Qassar rahimallahu taala, ketika beliau ditanya pertanyaan yang kita bacakan tadi, ma balu kalamus salafi anfa' min kalamina, kenapa ucapan-ucapan salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan-ucapan kita? Apa kata Hamdun Al-Qassar rahimallahu taala? Li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena mereka berbicara untuk kemuliaan Islam, kehormatan Islam. Kalau kita, sedangkan kita, kata Hamdun Al-Qassar rahimallahu taala, nahnu natakallamu li'izzi anfusina. Kalau kita berbicara ikhwan untuk kehormatan diri kita, supaya kita apa ikhwan? Terkenal. Supaya kita apa ikhwan? Populer. Cari sensasi. Supaya kita menjadi pusat perhatian orang lain ikhwan. Ini berbeda dengan para salaf. Kita berbeda dengan para salaf terdahulu rahimallahu ajmain. Baik. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, hafizahullahu taala, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai kadar keikhlasannya. Kita akan mendapatkan ilmu jamaah sekalian sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ajma'in? Innama yahfadzul mar'u ala qadri niyyatihi. Seseorang itu menghafal ikhwan tergantung atau sesuai kadar keikhlasannya. Kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah, menghafal ilmu-ilmu yang lain ikhwan, itu semua tergantung keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas kepada Allah lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan ilmu bagi kita ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan hafalan bagi kita, hafalan Al-Quran, hafalan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu semua tergantung apa tadi ikhwan? Keikhlasan kita. Oleh karena itu ikhwan, nasihat terakhir sebelum kita menutupi kajian kita ikhwan, hendaknya bagi kita para penuntut ilmu ikhwan, kita menata hati kita ikhwan, menata atau niat kita. Kira-kira berat atau mudah? Mudah atau berat? Mudah atau berat? Mudah? Susah ikhwan, susah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, ma alaztu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat bagi saya daripada saya menata niat. Berat ikhwan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini ikhwan. Sahalallah. Nah, sedikit-sedikit apa? Diumbar ibadahnya di media sosial ikhwan. Saya sedang di Masjid Al-Badar menghadiri kajian. Subhanallah. Nah, ini menu sahur saya, apa menu sahur kalian? Subhanallah. Alhamdulillah tadi malam hampir kelewatan, akan tapi bisa witir 1 rakaat, pasang status. Subhanallah. Nah, sahalallah ikhwan, buat laporan ikhwan, supaya apa? Orang lain mengomentari, memujinya ikhwan. Makanya di zaman sekarang ini goncangan untuk merusak niat kita ikhwan sangat besar. Sangat besar. Apa kata para ulama kita ikhwan? Tidak ada amalan yang paling berat yang saya lakukan melainkan daripada saya menata keikhlasan saya, niat saya.
Setiap saya menutup lubang ria dari ibadah yang satu, maka ria itu muncul dari ibadah yang lain. Sudah kita jaga ikhwan, salat fardu kita ikhlas lillahi ta'ala. Setelah itu kita apa? Berzikir, duduk di masjid. Seharusnya biasanya kita ikhwan setelah salat fardu itu langsung apa? Keluar masjid. Akan tapi ada ustadz kita, ada guru kita, kawan kita ikhwan, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa yakum ajma'in, nasihat bagi anak pribadi ikhwan, untuk anak pribadi dan antum sekalian, mari kita berusaha semaksimal mungkin ikhwan, kita meluruskan niat kita terutama di dalam menuntut ilmu dan juga di dalam ibadah-ibadah yang lain. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ikhwan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.